mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita awali dengan doa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Okay, my friends, before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Say greeting to our teacher. Good afternoon, Miss. Oke, good afternoon to hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Hadir. Oke, syukurlah berarti semua ya, masuk semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, itu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menguraikan tentang definisi perhitungan pernafasan secara berkelompok dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menguraikan tujuan perhitungan pernafasan secara berkelompok dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan perhitungan pernafasan secara berkelompok dengan benar. Dan ada tujuan yang keempat, mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi pernafasan secara berkelompok dengan benar. Dan yang kelima, peserta didik mampu menganalisis pola pernafasan secara berkelompok dengan benar. Ya. Sebelum lanjut ke materi pernafasan, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Masih, Bu. Ada yang bisa menjawab, menjelaskan pelajaran apa sih yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Perhitungan nadi. Oke, terima kasih Sri. Ada yang bisa menjelaskan apa sih tujuan dari perhitungan nadi? Saya, Bu. Siapa namanya? Bundi, Bu. Bundi. Apa Bundi? Jadi tujuan menghitung nadi yang pertama mengetahui pekerjaan jantung, yang kedua membantu menegakkan diagnosa penyakit klien, dan yang ketiga menentukan langkah-langkah perawatan klien. Oke, tepuk tangan dulu Bundi dong. Satu pertanyaan lagi. Alat apa saja sih yang digunakan untuk perhitungan nadi? Saya Bu. Siapa namanya? Noviani. Noviani, silakan. Jam tangan dengan jarum jam yang berfungsi dengan baik. Oke, terima kasih Noviani. Tepuk tangan untuk Noviani. Baik, Ibu mengingatkan kembali ya, memotivasi kalian untuk pelajaran perhitungan nadi. Penting sekali kalian kuasai, di mana banyak manfaatnya. Bisa kalian gunakan nanti pada saat bekerja di rumah sakit, di klinik, maupun di rumah. Bisa menghitung nadi orang tua atau keluarga dekat kita. Nah, metode pembelajaran kita hari ini adalah diskusi dan tanya jawab. Dan batas nilai kelulusan dari materi ini itu adalah 80. Gitu. Yang boleh tanyakan sampai di sini? Sudah, tepuk tangan semua ya. Sepertinya wajahnya tegang-tegang semua. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu ada speaking. Kalau Ibu bilang SMK, bisa kalian kepalkan tangannya sambil bisa sebanyak 3 kali, dan terakhir nanti kita tepuk tangan. Paham? Paham. Oke, bisa ya, kita mulai. SMK bisa. Bisa, bisa, bisa. Kayaknya sudah berubah semua, senyum-senyum. Nah, terima kasih. Coba kalian perhatikan dulu gambarnya. Ya, amatilah gambar berikut. Pada gambar di bawah terlihat ada seorang wanita yang berdiam di bawah pohon dengan memegang dadanya, dan seorang wanita yang sedang menarik nafas dengan rileks. Setelah dilakukan perhitungan pernafasan, didapatkan hasil yang berbeda. Menurut Anda, kira-kira apa penyebabnya? Coba diamati dulu gambarnya. Ya, bisa? Sudah tergambar? Sudah. Oke, kasih gambaran dulu seperti ini, analogi metaforanya ya. Pada pasien yang mengalami peningkatan emosi, ya, biasanya pasien tersebut mengalami peningkatan pola irama nafas, dan polanya juga tidak teratur seperti itu. Nah, pada pasien yang mengalami lebih rileks, santai, maka pernapasannya juga biasanya normal, teratur seperti itu. Bisa kebayang? Baik, sebelum kita mulai mengerjakan LKPD, Ibu akan membagi kalian 4 kelompok dulu, masing-masing 1 kelompok 4 siswa.
Atau apakah ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu bagi LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Dilihat dulu. Ya. LKPD-nya. Lalu apa sih yang harus kalian lakukan dengan LKPD yang sudah dibagi? Lihat di PowerPoint ya. Yang pertama, identifikasi masalah yang ada pada kasus. Yang kedua, cari akar masalah yang ada pada kasus. Yang ketiga, carilah solusi yang dapat dilakukan. Dan yang keempat, kerjakan di LKPD. Silakan dikerjakan. Ada yang bertanya Ibu sampai sini? Ini bertanya, Bu. Siapa namanya? Baik. Apa pertanyaannya, Baik? Boleh cari literatur di internet, Bu? Boleh, silakan. Bahkan kalau ada yang kelompok mau ke perpustakaan dulu, boleh untuk mencari literatur atau mau di internet boleh. Silakan. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu beri waktu 20 menit cukup ya. 20 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Nanti setelah 20 menit akan presentasi masing-masing kelompok. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Gimana kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Kelompok 2? Tidak, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Baik. Waktunya sudah habis ya. Silakan waktunya kita untuk presentasi masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1 ya. Nanti silakan ada yang membantu perwakilan kelompoknya. Silakan. Hasil identifikasi pada kasus dari kelompok 1 yaitu pada gambar 1, pasien mengalami peningkatan jumlah pernafasan. Sedangkan pada gambar 2, jumlah pernafasan pada pasien normal. Terima kasih. Oke, tentang kelompok. Kita langsung maju aja kelompok 2. Ada yang mau maju? Perwakilan silakan. Siapa namanya? Ya. Yang maju silakan perkenalkan dulu nama kelompoknya ya. Baik, perkenalkan saya kelompok 2 saya Anindya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu akar masalah dalam gambar yang kami amati tadi adalah pada gambar pertama kami temukan kemungkinan adanya peningkatan jumlah pernapasan dikarenakan terlihat ada aktivitas yang berlebihan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3, Saya, Bu. ya. Perkenalkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Sita dari kelompok 3. Hasil identifikasi dari kelompok kami yaitu solusi untuk masalah tersebut adalah mengambil waktu untuk istirahat sejenak agar pernapasan tidak kencang. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 4. Ayo, silakan maju. Perkenalkan, nama saya Kai, saya dari kelompok 4. Menurut hasil diskusi kami berempat, yaitu tujuannya dilakukan pengukuran pernapasan. Yang pertama, menilai kemampuan fungsi paru. Yang kedua, yaitu mengetahui frekuensi irama ke dalam pernapasan. Yang ketiga, ada mengikuti perkembangan penyakit. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu membantu menegakkan diagnosa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, 4 kelompok sudah maju, sudah menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Ibu minta satu kelompok, perwakilan dari salah satu kelompok ada yang bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kita hari ini. Ada yang bisa? Saya, Bu. Siapa namanya? Budi, Bu. Budi, silakan Budi. Jadi kesimpulan
kesimpulannya yaitu pernapasan adalah proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida. Untuk mendapatkan pola napas yang normal, maka kita harus menjaga kesehatan organ paru-paru kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nuri. Aku akan memberikan materi tentang pernapasan. Boleh dilihat di layar ya. Nah, ini dia penguatan materinya. Pernapasan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Pernapasan yang normal dapat diobservasi dari frekuensi per menit, kedalaman, keteraturan, dan tanda-tanda yang menyertai seperti bunyi nafas dan bau nafas. Tuh. Nah, frekuensi pernapasan masing-masing berbeda-beda setiap usianya. Di sini ada bayi baru lahir itu sampai sekitar 40 sampai 60 kali per menit. Lalu bayi 30 sampai 40 kali per menit. Anak-anak 20 sampai 30 kali per menit. Begitu seterusnya. Dan kalau pernapasannya lebih dari 24 kali per menit, ini bagi dewasa itu disebut dengan apnea. Lalu kalau kurang dari 10 kali per menit itu berarti itu pada orang dewasa, ya. Tujuan perhitungan pernapasan itu menilai kemampuan fungsi paru. Lalu yang tujuan kedua mengetahui frekuensi, irama, kedalaman pernapasan, dan tujuan yang ketiga mengikuti perkembangan penyakit, dan yang keempat adalah membantu menegakkan nafas. Sesuai dengan hasil diskusi kita hari ini ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang boleh tanyakan? Tidak ada, cukup baik anak-anak. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya apa yang kalian rasakan? Ada yang bisa menyampaikan? Mungkin Anika bisa menyampaikan apa yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini? Ya Bu, setelah mengikuti pelajaran hari ini, saya dapat mengetahui cara menghitung pernapasan yang baik dan benar, dan saya juga mengetahui pola pernapasan yang baik. Oke, terima kasih Anika. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Jadi kita masuk ke sesi post test, ya. Soalnya sudah Ibu share di GCF. Silakan kalian boleh buka handphonenya. Soal sudah Ibu share di GCF, di grup WhatsApp juga sudah ada. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Monggo dikerjakan. Ada kan soalnya? Bukunya ditutup dulu ya. Oke, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua kan? Sudah. Baik, saya cek dulu nilainya. Langsung di sini ya. Oke, dari 16 siswa yang ada di kelas ini, itu ada 4 siswa yang di bawah KKM nilainya. Tadi KKM kita berapa? 80. Artinya yang 4 siswa tadi nilainya di bawah 80. Maka nanti kita jadwalkan ulang untuk remedial, ya. Dan yang sudah di atas KKM atau mendapatkan nilai dengan batas KKM tetap akan ada pengayaan. Kita akan jadwalkan di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu materi tentang menghitung pernafasan. Ya, siap ya? Siap. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya.
Itu adalah peserta didik mampu menghitung pernafasan secara berkelompok dengan benar. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Masih, Bu. Materi tentang apa ya? Materi tentang perhitungan pernapasan. Perhitungan pernapasan. Ada yang bisa menjelaskan apa sih tujuan dari perhitungan pernapasan? Saya, Bu. Siapa namanya? Aru, silakan Aru. Jadi tujuan perhitungan pernapasan yang pertama untuk menilai kemampuan fungsi paru, yang kedua untuk mengetahui frekuensi, irama dan kedalaman pernapasan, yang ketiga untuk membantu menegakkan diagnosa, dan yang terakhir untuk mengikuti perkembangan penyakit. Oke, tepuk tangan untuk Aru. Baik. Alat apa saja sih yang digunakan untuk menghitung pernapasan? Saya bisa jawab? Siapa namanya? Revalina, silakan Reva. Jam tangan dengan jarum detik yang berfungsi dengan baik. Iya, jadi harus punya jam tangan yang memiliki jarum detik yang berfungsi dengan baik. Ya, anak ibu ingatkan bahwa materi tentang ini, perhitungan pernapasan ini sangat penting untuk kalian kuasai karena bisa kita gunakan nanti untuk menghitung pernapasan pasien di klinik, di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan lain, bahkan di rumah. Itu pernapasan orang tua sendiri, jadi sangat bermanfaat ya. Oke, metode pembelajaran kita hari ini itu adalah demonstrasi dan redemonstrasi, yang praktek langsung lalu nanti kalian pulang dicoba oleh kalian, lalu setelah itu nanti pengambilan nilai secara masing-masing yang mandiri. Dan ibu ingatkan batas nilai lulus untuk materi ini adalah 80 atau KKM-nya adalah 80. Ada yang mau tanya dulu sampai di sini? Cukup? Supaya tidak tegang-tegang wajahnya, ibu ada ice cream dulu nih supaya bersemangat ya. Kalau ibu tanya adakah perawat di hatimu, kalian jawab ada sebanyak 3 kali ulangan. Siap ya? Siap. Oke. Adakah keperawatan di hatimu? Ada. Oke. Anak-anak, apakah ada yang pernah mengalami peningkatan pernapasan? Siapa? Diri sendiri atau ada ayahnya, adiknya, tetangganya? Ya, jadi pada mayoritas memang kita sering mengalami peningkatan pernapasan. Itu beri gambaran atau analogi metafora pada pelayanan kesehatan pada pasien. Contohnya seperti ini. Pasien yang mengalami peningkatan emosi itu cenderung pernapasannya meningkat. Ya, sama halnya dengan kalian. Ketika datang ke sekolah terlambat, pasti emosinya meningkat sehingga pernapasannya juga meningkat. Gitu. Lalu pada pasien yang rileks, yang santai, itu biasanya pernapasannya juga normal. Gitu. Sudah terbayang? Sudah. Oke, baik. Sekarang kita akan demonstrasi. Ibu akan praktekkan langsung bagaimana cara menghitung pernapasan yang benar. Ya, kita akan bergerak bersama. Setelah saya praktekkan, lalu kalian mengulang atau redemonstrasi. Siap ya? Siap. Kita langsung praktek ke lokasinya saja. Akan bergerak ke sini. Siapa yang bersedia menjadi pasien? Ayunda, silakan Ayunda. Silakan di samping temannya, di samping pasiennya. Oke. Sudah nyaman, Bu? Baik, Ibu akan mulai mempraktekkan ya demonstrasi bagaimana cara menghitung pernapasan dengan benar. Pertama, Ibu akan sebutkan alat yang harus kita siapkan terlebih dahulu ya. Itu ada APD, salah satunya handscoon dan masker ya. Lalu ada jam tangan yang menggunakan jarum detik yang berfungsi dengan baik. Lalu yang berikutnya adalah ada buku kecil untuk catatan kita.
Baik, kita akan mulai dari tahap prainteraksi, yaitu mempelajari data pasien dulu, menyiapkan alat, mendekatkan alat, lalu mencuci tangan dan menggunakan APD. Ya. APD ini sangat penting terutama pada pasien-pasien yang infeksius. Lalu tahapan orientasi, yaitu mengucapkan salam kepada pasien. Jadi kita selalu wajib memperkenalkan diri, mengucapkan salam, memperkenalkan diri. Jangan sampai pasien nggak kenal kita, ya tidak kenal kita, tapi kita langsung melakukan tindakan. Khawatir dia mengklaim, itu dan tidak nyaman. Akhirnya kalau tidak perkenalan, itu tidak akrab. Gitu. Baik. Selamat siang Ibu. Ya, perkenalkan. Nama saya Sister Denti yang akan merawat Ibu dari siang hari ini sampai nanti malam ya Bu. Boleh tahu namanya siapa? Saya Ayunda. Boleh saya cek gelang pasiennya? Oke, namanya Ayunda sesuai ya Bu. Ibu, saya izin untuk mengukur atau menghitung pernapasan Ibu sebentar. Waktunya kurang lebih 2 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya langsung laksanakan ya Bu. Seperti itu dulu, salam. Lalu untuk menghitung pernapasan, kita tempatkan tangan pasien di dadanya, ya. Kita siapkan dulu jam tangan yang ada jarumnya berfungsi dengan baik, ya. Nah, kenapa tangan kita pegang seperti ini? Supaya kita bisa merasakan gerakan dari paru-paru pasien naik turunnya. Jadi dihitungnya itu tarikan satu. Misalnya gini. Jadi coba kalian rasakan napasnya, tarik, buang, itu hitungannya 1, 2 seperti itu. Ya, kita mulai ya Bu. Oke, dihitung selama 1 menit full. Tidak boleh 15 detik lalu dikali 4. Itu hasilnya nanti tidak akan akurat. Paham ya? Oke, kita akan mulai. Oke, sudah selesai, cukup. Terima kasih ya Bu. Pernapasan Ibu selama 1 menit penuh itu 24 kali per menit. Bisa dikatakan kategorinya normal. Apa Ibu ada perubahan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Saya tinggal dulu. Kalau ada perlu Ibu boleh bercerita dulu ya. Terima kasih. Selamat siang. Oke, seperti itu cara menghitung pernapasan pasien secara benar. Baik, ada yang mau mencoba? Saya mau mencoba. Siapa? Bisa. Oke, bisa. Oke, sebelum melakukan tindakan kepada pasien, alangkah baiknya kita mempelajari data pasien dulu. Lalu setelah itu kita datang ke pasien dan memulai tahap orientasi dengan menyapa pasien dan memperkenalkan diri kita sebagai perawatnya. Selamat siang Ibu Ayunda. Ya, perkenalkan nama saya Sister Isa. Saya di sini akan merawat Ibu dari pagi hingga sore nanti. Boleh saya lihat gelar identitasnya? Bisa sebutkan nama lengkapnya? Saya Ayunda. Oke, benar ya. Ibu di sini saya akan melakukan tindakan pengukuran pernapasan Ibu. Waktunya hanya membutuhkan sekitar 1 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, saya akan menyiapkan peralatan terlebih dahulu ya. Setelah melakukan tahap orientasi terhadap pasien, kita menggunakan APD. Sebelum menggunakan APD, kita menggunakan alkohol dengan kadar 75%. Lalu kita sediakan jam tangan yang detiknya berfungsi dengan benar. Ibu, mohon maaf, tangannya boleh atas. Saya dipegang ya.
hasil pengecekan pernapasan tadi di buku kecil yang sudah disediakan. Lalu beritahu hasil pengecekan pernapasan pada pasien. Ibu, hasil pengecekan pernapasan itu 22 kali per menit dan normal ya Bu. Saya sudah selesai melakukan tindakan. Ibu jika memerlukan sesuatu secara darurat bisa pencet bel yang ada di sebelah tempat tidur ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Rizka. Coba. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau mencoba, nanti kita langsung praktek ya, mengambil nilai satu per satu. Sekarang silakan kembali duduk. Ibu akan bagikan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Ya, sebelumnya ibu bagi dulu berkelompok. Apakah ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok? Sudah. Oke, kalau sudah, ibu akan bagi LKPD-nya. Silakan buka materi pertemuan kedua ya. Kelompok 3. Silakan dibuka materi pertemuan kedua. Ya. Nah, apa sih yang harus kalian lakukan dengan LKPD ini? Petunjuknya ada di papan tulis. Berdasarkan hasil pengamatan dan tindakan menghitung tadi, maka tuliskanlah urutan-urutan tindakan mengukur tekanan dan mengukur atau menghitung pernapasan yang sempat tidur sesuai dengan SOP. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 20 menit cukup? Cukup. Nanti setelah selesai mengerjakan, ibu minta kalian per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Siap ya? Siap. Oke, silakan. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ditanyakan? Tidak. Paham pertanyaannya? Paham belum? Kelompok 4? Mengerti? Ada yang bertanyakan? Mengerti pertanyaannya? Silakan diisi ya. Oke. Bagaimana kelompok 3? Bisa? Bisa. Gitu. Kalau kelompok 2, aman kelompok 2? Aman Bu. Sudah selesai? Sudah. Baik, waktunya sudah habis ya. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi atau memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kali ini Ibu akan tunjuk kelompok yang maju duluan. Siap ya? Siap. Oke, Ibu mulai dari kelompok 3. Siapa yang maju perwakilan kelasnya? Nanti di depan perkenalkan nama, kelompok, lalu pertanyaannya, lalu dijelaskan hasil diskusinya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Arsika dari kelompok 3. Di sini saya akan memberitahu hasil identifikasi dari tahap orientasi. Yang pertama, menyampaikan salam terketik pada klien. Yang kedua, menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, menanyakan kesiapan pasien dalam tindakan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3. Masih kelompok 1 yang bisa mewakili, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Umayyamonda. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan untuk pengecekan pernapasan. Ada jam tangan dengan jarum detik berfungsi dengan baik. Lalu ada APD. Terus yang ketiga ada buku catatan kecil dan alat tulis. Terima kasih. Kelompok 4, silakan maju. Perkenalkan, nama saya Almadul Karmadiksi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tahap kerja untuk pengukuran pernapasan. Yang pertama, melakukan komunikasi terapeutik. Yang kedua, menjelaskan prosedur
kencang. Yang ketiga, mengatur posisi pasien supinasi. Yang keempat, menempatkan diri di sebelah kanan pasien bila memungkinkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 1, silakan. Oh iya, maaf, kelompok 2. Perkenalkan, saya Noviani dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil identifikasi dari tahap prainteraksi. Yang pertama adalah mempelajari data klien, kedua mempersiapkan alat, ketiga mendekatkan alat kepada pasien, keempat mencuci tangan menggunakan air mengalir, yang kelima menggunakan APD. Oke, terima kasih kelompok 2. Semua kelompok sudah presentasi ya. Ibu minta 1 orang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini. Ada yang bisa? Siapa namanya? Bundi. Ya, silakan Bundi. Jadi kesimpulan yang didapetin yaitu adalah menghitung pernapasan sangat penting karena dapat menilai fungsi pernapasan kita. Dalam menghitung pernapasan wajib menghitung selama 1 menit penuh. Oke, terima kasih Bundi. Baik, untuk menguatkan materi atau hasil diskusi kita, Ibu menjelaskan sedikit materi tentang bagaimana sih menghitung pernapasan ini dengan benar. Ya, ini materinya. Untuk menghitung pernafasan, kita butuh alat bahan yaitu jam tangan dengan per-7 detik. Lalu ada sarung tangan, apron, masker, buku catatan, dan alat tulis. Itu yang harus kita persiapkan. Dan SOP-nya dimulai dari tahapan pra-interaksi, yaitu mempelajari data pasien, menyiapkan alat, lalu mendapatkan alat, lalu mencuci tangan, dan menggunakan APD. Ya, penggunaan K3-nya itu wajib karena untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Lalu tahap orientasinya menyampaikan salam, menjelaskan tindakan, lalu menanyakan kesiapan pasien. Kalau pasien tidak siap, ya jangan dilakukan. Mungkin kita bisa tunggu 10 atau 5 menit, 10 atau 15 menit, kita kembali lagi ke ruangan pasien. Baik, Ibu mau tanya nih, setelah kita praktik sudah dijelaskan materi tentang bagaimana menghitung pernapasan dengan benar, apa yang kalian rasakan? Siapa yang bisa? Ya, Bu. Nesya. Ya, setelah mempelajari ini saya jadi tahu cara menghitung pernapasan dan tujuan pernapasan itu sendiri. Baik, terima kasih Nesya. Tepuk tangan untuk Nesya. Kita akan masuk ke sesi pengambilan nilai. Seperti yang di awal Ibu sudah jelaskan, kita akan mengambil nilai 1 per 1. Ya, nilai mengambil. Boleh dimulai dari siapa? Kita maju ke tempat tidur di sana. Silakan dimulai dari Asika yang jadi pasien, silakan naik ke tempat tidur. Selamat pagi Ibu, apa kabar ini hari Budi? Ya, boleh saya lihat namanya? Saya sebutkan namanya. Ibu Fatmawati. Baik, terima kasih. Benar ya Bu. Perkenalkan, saya Suster Asika. Saya bekerja di ruang mawar dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti. Di sini saya bertujuan untuk mengukur pernafasan Ibu. Waktunya tidak lama, 1 menit. Apa Ibu bersedia? Baik, saya akan siapkan alatnya dulu ya. Sudah gunakan jam yang detiknya berfungsi dengan benar. Baik, Ibu tangannya boleh di sebelah sini, maaf Bu. Setelah itu lepaskan tangan di sini agar merasa pernapasan pasien. Lalu hitung selama 1 menit. Setelah itu beritahu pasien hasilnya. Ibu, pernapasan Ibu hasilnya 20 kali per menit. Itu normal ya Bu? Apa Ibu ada keluhan lain? Jadi kalau begitu saya akan kembali ke ruangan. Nanti jam 2 atau 2 jam yang akan datang, saya atau teman saya akan memberi makan dan obat Ibu. Jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa pencet tombol yang di sebelah kanan Ibu ya. Kalau itu saya permisi, semoga lekas sembuh. Setelah itu buka APD, taruh di bengkok dan selesai. Oke, terima kasih Asika. Lanjut ke Nur Karimah, silahkan Nur Karimah. Selamat pagi Bu. Pagi. Saya Suster Nur Karimah dari ruang APD.
Di sini saya akan mengecek pernapasan ibu nggak lama 1 menit saja. Apakah ibu sedia? Baik, saya akan pertama pakai alkohol 70%, lalu handscoot, lalu menggunakan jam detik yang benar. Lalu cara ibu, saya sudah mengecek pernapasan ibu. Jumlah pernapasan ibu 22 kali per menit, itu normal ibu. Apakah ada kendala lain? Baik. Oke, terima kasih Dr. Rima. Silakan. Oke, terima kasih sudah selesai ya semuanya. Silakan yang jadi pasien kembali ke kursinya. Bagaimana rasanya setelah pengambilan nilai satu persatu? Lega? Lega. Baik, dari 16 siswa yang ada di kelas ini, ada 3 siswa yang nilainya kurang sedikit lagi mencapai KKM, ya. Ya, artinya dia di bawah KKM, maka nanti kita akan ada remedial di hari berikutnya. Dan yang sudah di atas KKM tetap akan ada pengayaan, dan di hari kita akan jadwalkan di hari berikutnya. Baik, untuk pembelajaran pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam materi personal hygiene. Silakan kalian belajar dulu materi itu di rumah sehingga nanti pada saat pertemuan di kelas akan lebih mudah lagi untuk mempelajari materi tersebut. Baik, tadi kita belajar, sebelum kita belajar diawali dengan doa, maka selesai juga kita akhiri dengan doa. Kedua kelas silakan dipimpin doa. Okay, my friends, before we go home, let's pray together. Pray begin. Finish. Say greeting to our teacher. Good afternoon, Miss. Oke, good afternoon. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika itu ada salah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat.